Sih Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalian tuh habis bagi rapot ya? Oh iya. Oh, gimana hasil rapotnya? Alhamdulillah baik sih Kak. Kita dapat peringkat satu. Dapat peringkat satu. Alhamdulillah kami mendapat peringkat satu. Wih, bagus, alhamdulillah ya. Mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Ya, boleh. Kalian punya kunci kesuksesan nggak sih buat dapetin peringkat satu itu? Yang pertama ada doa dan usaha. Pastinya ikhtiar. Mungkin kalau kunci kesuksesan sih yang pertama usaha aku dalam belajar sama ibadah sih. Gimana kita rajin untuk belajarnya, terus memahami materi, terus yang pastinya dengan ikhtiar dan doa itu paling penting ya Kak ya. Ibadah, terus minta ridho orang tua juga sih. Kayak saat guru menerangi itu kita harus dengerin, jangan sampai ngobrol sama teman-teman. Kalau cara kalian ngelola waktu buat atau prioritas buat mencapai hasil ini ada nggak? Tentunya punya dong, gimana kita harus memanage waktu di kita sehari-hari agar kita tidak melewatkan kewajiban kita sebagai murid ya, terutama belajar, lalu juga membersihkan pekerjaan rumah yang terutama menjadi rutinitas kita sehari-hari. Jadwal, mungkin bikin jadwal, bisa memanage waktu dengan baik. Kalau menurut aku sih manajemen waktu ya Kak, manajemen waktu dalam belajar, dalam ekstrakurikuler, dalam urusan pribadi itu sangat penting. Kalau cara bagi waktunya sih yang pertama prioritasin dulu belajar dulu nomor satu. Nah kalau organisasi itu kan istilahnya kayak sampingan atau bonus aja, jadi fokus ke belajar aja sih. Kalian sempat menghadapi tantangan atau rintangan akademis nggak buat dapetin ranking satu ini? Ya pastinya pernah ya. Iya. Mungkin seperti kayak guru tidak datang gitu-gitu mungkin. Dari eksternal, dari internal pasti ada aja tantangan buat kita mencapai ranking ini. Strategi aku ada di manajemen waktu aku, pembagian waktu aku antara kegiatan di luar sekolah sama kegiatan belajar. Kalau menurut aku sih kayak tetap semangat, tetap berjuang, tetap ikhtiar, tetap kuatin iman, kuatin sama niat yang diinginkan aja. Tantangannya ya pasti dari diri kita sendiri, yang paling besar yaitu malas, mood, ya mungkin cara meminimalisirnya ya kita mungkin cari waktu lain yang lebih efektif buat kita belajar, kita cari lagi, kita kumpulin lagi mood kita istirahat dulu mungkin lebih baik, lalu kita belajar lagi setelah mood kita terkumpul. Ini kalian dapat KJP nggak? Dapat. Iya. Oh iya, kebetulan kami dapat sih Kak. Aku dapat. Kamu? Aku enggak. Ada nggak sih kayak keuntungan yang paling berpengaruh banget dari KJP ini? Jadi kita tuh bisa beli buku di luar kayak pelajaran gitu. Bisa buat beli seragam kalau misalkan baju udah kecil atau apa, terus bisa buat beli alat tulis, buat beli sepatu. Kita bisa beli bahan pokok gitu yang mendorong juga buat vitamin, nutrisi. Banyak sih, jadi kayak membantu dalam ATK. Dulu saya kita jadi kebantu untuk kebutuhan sekolah jadi terpenuhi. Terus kalau misalkan aku juga mempergunakan uang KJP itu biasanya untuk saku aku sehari-hari gitu, jadi biar nggak terlalu membebani orang tua. Betul Kak, terbantu dalam tunjangan ekonomi. Makanya dengan adanya KJP itu bisa membantu ekonomi keluarga sih Kak. Berarti emang benar-benar pengaruh banget ya KJP Iya ini. benar. Terus kalian ada metode khusus atau rutinitas belajar tersendiri nggak? Ya kebetulan kami punya sih metode atau rutinitas khusus. Salah satu metode efektif yang saya lakukan akhir-akhir ini adalah belajar selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit dan berkelanjutan selama itu juga. Kalau aku sih belajar dengan konsisten, jangan sampai bolong-bolong kayak misalkan belajar hari ini, besok enggak. Terus jadinya kan bisa lupa, makanya terus diasah dan dilatih. Kalau aku sih kalau belajar itu nggak mau sampai kayak terlarut-larut juga, nggak mau lama-lama. Yang penting kalau misalkan emang menurut aku ini udah cukup, misalkan 30 menit udah cukup, ya udah aku udah istirahat dulu. Jadi jangan terlalu dipaksa aja kalau untuk belajar. Kalian punya mentor atau sumber inspirasi atau bahkan kalian ikut les gitu nggak di luar kelas? Enggak, kalau aku sendiri belajar sendiri, terus memahami sendiri dan fokus belajar bertanya kepada guru. Aku nggak punya, aku belajar otodidak sendiri, seikhlasnya aku belajar. Untuk saya sendiri saya nggak punya mentor ataupun les di luar kelas, cuman biasanya kayak kalau ngeliat YouTube video pembelajaran seperti itu, ya kayak contoh di TikTok atau di YouTube. Berarti benar-benar kalian tuh otodidak ya? Iya, belajar otodidak mandiri. sih. Terus kalian punya ini nggak sih tips sama strategi yang buat mengatasi stres atau tekanan saat menghadapi ujian atau tugas-tugas yang susah gitu? Mungkin pengelolaan emosi ya.
Seringkali kita sering terlena karena kita lebih menguntungkan emosi kita. Kita lebih mementingkan emosi kita daripada mementingkan kewajiban kita untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, kalau dari aku untuk itu yang pertama cari tempat belajar yang emang sesuai sama mood kalian. Contoh kalau misalkan emang kalian suka ketenangan di perpustakaan, kalau misalkan kalian sukanya sambil menghirup udara segar bisa di taman atau gimana gitu. Yang penting pertama cari dulu tempat yang membuat kalian nyaman untuk belajar. Jadi nggak hawanya tuh nggak pengen tiduran atau pengen buka HP gitu. Kalau menurut aku sih kalau lagi stres, capek belajar, mending istirahat dulu belajarnya, nanti dilanjutin belajarnya ketika otaknya udah fresh. Cuma soalnya capek-capek kan Kak, kayak belajar tapi ternyata nggak masuk ke otak, jadi mending istirahat. Gitu. Kalau dari kamu? Kalau dari aku sih yang pertama yang pasti kalau emang stresnya lagi stres banget mungkin yang pertama istirahat dulu kali. Nanti kalau pikirannya udah lumayan tenang baru kita nyari materi-materi yang harus kita pelajarin buat biar makin paham. Terus kalian menemukan keseimbangan antara belajar dan kegiatan ekstrakurikuler nggak buat memastikan kesejahteraan fisik dan mental Anda gitu? Kalau untuk caranya, misalkan kita habis ekstrakurikuler itu nanti dijeda dulu, kayak istirahat dulu, tidur dulu, kayak istirahat dulu deh pokoknya baru belajar. Biar nggak stres. Kalau belajar kan istilahnya kita di sekolah kan udah belajar hampir 8 jam yang kurang lebih. Ekstrakurikuler itu kan cuma 1 sampai 2 jam doang. Jadi mungkin kalau misalkan eskul juga kan cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi mungkin lebih bisa sih buat ngatur waktunya, bisa nanti di rumah lagi belajar malam atau besok paginya sebelum berangkat sekolah, kalau aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan belajar mengajar itu harus utama, sedangkan ekstrakurikuler dimana kita kayak kalau akademik tuh harus balance sama non akademik ya. Jadi kita harus tahu waktu mana untuk ke akademik dan mana yang untuk non akademik. Kalau kamu ada nggak? Mungkin kalau buat aku bagi waktunya kan dari sekolah belajar nanti pulang sekolah ekskul. Nah sampai rumah mungkin aku istirahat dulu dan waktu malam mungkin dari jam 8 sampai jam 9 baru belajar. Sisanya dibuat istirahat. Buat terakhir nih Kak, kalian ada saran nggak sih yang pengen dibagikan ke siswa lain buat mencapai tingkat prestasi kayak kalian? Yang pertama konsisten ya. Iya, konsisten belajar, konsisten. Jadi jangan sebentar-bentar belajar terus habis itu enggak gitu. Terus Kayak- jangan cepat ngerasa puas, jadi kita harus lebih baik lagi gitu. harus maksimal. Berarti benar-benar harus konsisten. Iya, konsisten. Cuman ya belajar, semangat belajar, niatnya tetap diutamain, terus juga ikhtiar, jangan lupa sama apa yang ingin dicapai, terus minta tolong doa juga sama orang tua, itu yang paling penting. Menurut aku kita belajar seikhlasnya kita aja, jangan ada paksaan, dan belajarnya itu semampunya kita, jangan dipaksa. Jadi kita harus dari diri kita sendiri, kita mau belajar gitu. Yang pertama sebelum belajar berdoa dulu supaya kita bisa cerna ilmunya dengan baik. Terus yang kedua pasti belajar dengan sungguh-sungguh, terus mungkin bisa terapin metode contoh belajar 10 menit istirahat 2 menit gitu. Jadi biar otaknya tuh nggak ngebul banget gitu. Terus yang ketiga yang pasti disiplin juga tentang manajemen waktunya. Ya betul sekali sih. Tentunya dari dorongan teman-teman dan orang tua juga lingkungan sangat mempengaruhi kita dalam meraih kesuksesan dalam belajar. Kalau dari aku sih yang pertama udah pasti ibadah dulu ya. Selain ibadah juga aku harus minta restu sama orang tua aku kalau misalkan kayak ada ujian tiap berangkat sekolah. Dan selain itu, iya kita harus disiplin belajar juga. Jadi nggak boleh tiba-tiba nanti putus belajarnya langsung ketidur, nggak boleh. Itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya. Selamat ya udah dapat ranking 1. Ya, terima kasih. Ya.